Oke, hello guys, Kelvin di sini. Sebelum aku mulai videonya, ini aku mau mengadakan giveaway kecil-kecilan untuk kalian ya. Di sini aku mau giveaway 2 buah baju. Untuk pecinta Lenovo nih wajib ya guys. Untuk pecinta Lenovo nih wajib karena nih bajunya tuh merek Lenovo, bukan merek sih. Tapi ada tulisan Lenovo-nya. Dan ini juga ada tulisan Lenovo-nya juga. Ini aku kasih kalian lihat bentuk bajunya dulu ya. Yang warna jingga. Bajunya tuh kira-kira seperti ini. Yang warna jingganya ini ada tulisan Lenovo-nya. Di belakangnya tuh nih, kalian lihat nih. Di belakangnya ini ada yoga sama ada tulisan Legionnya. Di bawahnya different is better. Nah, jadi baju ini yang jingga dan warna hitam ini saya mau giveaway kasih kalian. Caranya tuh mudah ya guys. Kalian tinggal subscribe channel ini, like video ini, dan komen yang bagus. Nah, itu aja. Itu aja sih syaratnya. Bolehlah kalian share videonya juga ya. Jadi bagi pecinta Lenovo ini wajib ya guys. Ini baju Lenovo soalnya ya. Oke, sekian dulu ininya. Cara giveaway-nya langsung kita buka aja laptopnya. Jadi ini ada 1 buah laptop guys dari Lenovo. Bukan dari lah, ini bukan pemberian Lenovo ya. Tapi kalau misalnya Lenovo mau sponsor boleh. Jadi di sini ada laptop gaming dari Lenovo ya. Ini yang low budget. IdeaPad Gaming ini itu yang tipe 3i. Ya, ini tahun 2020 punya. Jadi ini masih disegel ya guys. Ini masih tersegel. Dan kita buka sekarang. Dan ini dia laptopnya. Oops. Wow. Ini kotaknya kita buang ya. Oke, jadi barang-barangnya udah saya keluarin dari dalam kotaknya. Ini mau kasih kalian tahu apa aja sih isi dari kotak Lenovo IdeaPad Gaming 3i ya. Di sini itu ada buku petunjuk dan kartu garansi. Kartu garansi dan buku petunjuknya. Kemudian ada kabel SATA ya. SATA plus bautnya nih. Gila ya, sekarang ngasih kayak ginian semua loh laptop-laptop. Berarti di dalam laptop ini ada slot 2,5 inci nganggur yang bisa kalian upgrade nih. HDD atau SSD. Kemudian ada charger sebesar 135 watt. Ada tulisannya nih, 135 watt ya. Aku baru kali ini unboxing laptop. Itu isinya itu bukan unboxing sih. Ya unboxing sih, cuman bukan bahasanya, bukan bahasa unboxing. Tapi apa namanya? Baru kali ini beli laptop. Dikasih mouse. Dikasih mouse. Ini kita buka mouse-nya dari Lenovo IdeaPad Gaming nih. Jadi nggak usah beli mouse lagi. Kemudian di sini ada laptopnya ya. Di sini dibungkus dengan busa. Seperti biasa. Dan oke. Dan ini laptopnya. Ini kalau ku bilang ya, laptopnya ya. Simple tapi mantap ya. Minimalis. Ini jadi laptop gaming paling minimalis yang pernah aku jumpain ini. Wow, gila. Oke, kita lihat dalamnya ya. Jadi sebelum aku mulai review laptop ini, aku mau kasih kalian lihat bentuknya itu bagaimana ya menurut saya. Bagi saya ini sebenarnya nggak nampak gaming ya. Nggak ada garis-garis yang menunjukkan ini gaming. Cuman lekukan di tiap sudutnya aja. Dibuat 30 derajat mungkin ya. Di belakangnya ini ada tulisan IdeaPad Gaming. Tapi kalau misalnya kalian membuka layarnya, itu udah nggak nampak ya. Oke, pertama-tama kita coba dulu apakah bisa laptop ini dibuka memakai 1 jari ya. Kita coba. Dan ternyata nggak bisa ya guys. Mesti harus ada 1 jari lagi yang menahan bawah dari laptop ini. Di sini kan kalian lihat ya, di sini ada tulisan Lenovo ya di sini ya. Ini tuh bukan stiker ataupun apa ya. Ini tuh kayak ditempel ini Lenovo-nya. Dan Lenovo yang di sini itu juga ada di keyboard. Nah, ini di sini. Juga ada di keyboard. Jadi kalau misalnya kalian tutup Lenovo yang di layarnya ini itu nyatu, bukan nyatu sih, tapi sama ada di sini dan begitu kalian buka itu ada di sini juga gitu. Kemudian di hinge-nya ini ada tulisan IdeaPad Gaming. Untuk webcamnya sendiri ini ditutup ya sama Lenovo-nya. Jadi kalian bisa slide
ke kiri untuk nutup, slide ke kanan tuh untuk membuka, untuk menjaga privasi kalian. Untuk speaker di laptop ini ada dua kali 1,5 watt, dan ini contoh suaranya. Kemudian kita tes ketahanan dari laptop ini. Keyboard ini kalau misalnya kita tekan-tekan, ini cukup solid ya guys, cukup solid, nggak ada penurunan body yang terlalu dalam. Ini keras loh nih, walaupun plastik tapi keras dia keyboardnya nih, nggak lembek lah. Dan untuk flex layarnya ini tentunya flexnya banyak ya guys, karena bahannya itu terbuat dari plastik, tapi nggak ada muncul suara yang aneh-aneh. Tenang, aman terkendali, nggak ada suara yang aneh-aneh. Oke, kita masuk ke spesifikasi dari laptop ini. Laptop ini itu memakai Intel generasi ke-10, yaitu Core i7 10750H. Untuk grafik cardnya ini memakai Nvidia GeForce GTX 1650 yang biasa ya, bukan yang TI dan bukan yang Max-Q, cuman 1650. Untuk RAM-nya sendiri ini masih terpasang satu keping doang, yaitu 8GB 2933 MHz. Kalian masih bisa nambah satu keping lagi karena masih terpasang satu slot aja. Satunya lagi itu masih kosong untuk kalian upgrade. Kemudian untuk layarnya dari Lenovo ini memakai panel IPS 15,6 inci, refresh rate-nya ini hanya 120 Hz. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, 120 Hz itu udah cukup untuk main game. Dan untuk color gamutnya sendiri ini masih 45%. Dan kita masuk ke storage-nya, ini udah terpasang 512GB SSD. Masih ada satu tempat lagi 2,5 inci untuk kalian upgrade bisa HDD atau SSD 2,5 inci. Makanya tadi di dalam kotak pembelian tuh kalian mendapatkan satu kabel SATA plus sekropnya. Kemudian kita masuk kelengkapan port di laptop ini. Di sebelah kanan ini kalian hanya mendapatkan satu USB tipe A. Dan untuk port sebelah kiri itu kalian mendapatkan satu audio combo jack, satu USB Type-C, satu USB tipe A, satu HDMI, satu RJ45, dan satu power jack. Sayang sekali di laptop ini itu nggak ada SD card reader maupun micro SD reader ya. Dan untuk port belakangnya ini nggak ada, kosong. Jadi cuman port kiri dan kanan. Untuk baterainya sendiri ini besarnya tuh 45 watt hour. Untuk pemakaiannya sekitar 3 jam ya kalau misalnya dilihat dari baterai health-nya. Untuk chargernya seperti yang saya bilang tadi itu besarnya 135 watt. Kemudian untuk dimensi laptop ini itu panjangnya 35,9 kali lebarnya itu 24,9. Dan untuk berat laptop ini itu cukup ringan ya guys, cuman 2,2 kilo. Kemudian kita lanjut ke benchmark di laptop ini. Pertama-tama kita tes benchmark dari SSD ini. SSD dari laptop ini tuh nggak spesial-spesial amat ya guys, karena read-nya itu cuman 2189 MB per detik. Dan untuk write-nya itu rendah ya guys, karena cuman 839 MB per detik. Kemudian kita coba tes Blender BMW, gambar BMW. Kita tes dua kali ya. Yang pertama pakai CPU dan yang kedua itu pakai GPU. Untuk CPU-nya itu selesai dalam waktu 5 menit 18 detik. Sebenarnya skor ini itu agak lain ya sama Acer Nitro 5 yang kemarin saya review, karena prosesornya itu sama tapi waktu selesai rendernya itu berbeda guys. Di Acer itu selesai dalam waktu 4 menitan, di Lenovo ini selesai dalam waktu 5 menitan. Aku nggak ngerti perbedaannya di mana, mungkin dari power managementnya. Dan untuk render GPU-nya itu selesai dalam waktu 7 menit 22 detik. Kemudian kita tes benchmark memakai Cinebench R15. Untuk run pertama kita mendapatkan skor 1276. Kemudian untuk run kedua itu sedikit menurun, mendapatkan skor 1122. Di run ketiga menurun lagi menjadi 1109. Dan ini hasil untuk 10 kali run dari Cinebench R15. Dari 10 kali run ini kita bisa lihat kalau misalnya skor pertama itu adalah skor tertinggi, karena sisanya itu skornya itu naik turun. Kemudian kita lanjut memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 2681. Di run kedua sedikit menurun, mendapatkan skor 2622. Kemudian di run ketiga kembali naik lagi, mendapatkan skor 2664. Dan ini hasil 10 kali run Cinebench R20. Dari 10 kali run ini kita bisa lihat di skor pertama lah skor tertinggi dari Cinebench R20. Selanjutnya kita benchmark memakai 3D Mark. Pertama-tama kita memakai SkyDriver dulu. Di SkyDriver ini kita mendapatkan skor 22.771. Kemudian kita tes di Firestrike, kita mendapatkan skor 8.334. Dan kita coba tes benchmark yang terberat yaitu 3D Mark TimeSpy. Di TimeSpy ini memang drop banget karena ini low budget ya guys, budget gaming laptop, jadi TimeSpy ini sebenarnya tidak cocok
di benchmark di laptop ini. Di TimeSpy ini kita mendapatkan skor 3523, itu sangat rendah skor ya guys. Dan selanjutnya kita tes di game yang saya pilih. Seperti biasa ada 4 game, CSGO, Dota 2, Resident Evil 3, dan PUBG. Pertama-tama kita tes di CSGO. Semua settingan yang dipakai di dalam game ini semuanya settingannya high ya guys, jadi harusnya merata. Untuk game CSGO kita mendapatkan FPS terendahnya itu 75, tertingginya itu 106, untuk rata-ratanya itu 85. Untuk suhu GPU-nya itu di 72 derajat, untuk suhu CPU-nya itu di 80 derajat. Kemudian kita tes di game kedua, yaitu ada Dota 2, settingannya juga sama, high semua. Untuk FPS-nya itu rata-rata di 75. Untuk suhu GPU-nya itu masih sama dengan yang sebelumnya itu di 72 derajat Celcius. Dan untuk CPU-nya itu juga sama di 80 derajat Celcius. Kemudian kita tes di game ketiga, yaitu Resident Evil 3. FPS yang didapat tuh yang terendahnya itu 75, tertingginya itu 100, rata-ratanya itu di 80. Untuk suhunya sendiri mengalami kenaikan, di GPU-nya itu menjadi 75 derajat, di CPU-nya itu menjadi 85 derajat. Kemudian kita tes di game terakhir, yaitu ada game PUBG. FPS terendah yang didapatnya itu adalah 60, tertingginya itu di 80, rata-ratanya itu di 70. Untuk suhunya sendiri ini masih sama dengan Resident Evil 3 tadi. Di GPU-nya itu suhunya itu 75 derajat. Di CPU-nya ini turun kembali ke awal lagi di 80 derajat. Oke guys, kita bahas yang terakhir, kekurangan dari laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3i ini ya. Agak panjang namanya. Yang pertama itu dari bezelnya. Bezelnya ini bagi saya masih tebal ya. Di bagian atas tempat webcamnya ini masih tebal, dan di bawah dari layar ini juga masih tebal. Bezel kiri kanannya aja yang bagi saya udah tipis. Kalau untuk atas sama bawahnya ini masih lumayan tebal. Kemudian di keyboard ya guys. Keyboardnya ini sebenarnya enak. Enak banget diketik. Karena apa? Cukup keras ya keyboardnya. Maksudnya keras bukan berarti nggak enak. Tapi pada saat kalian ketik di keyboard ini enak, nyaman gitu. Jadi terasa kalau misalnya kalian tuh lagi menekan sesuatu. Kekurangannya tuh justru di warna ya. Keyboardnya itu nggak RGB guys, cuman single zone, dan itu cuman warna biru, nggak bisa diganti-ganti. Memang sih warna biru ini unik ya, jarang ditemuin. Tapi yang namanya laptop gaming itu kan nggak jauh-jauh dari RGB ya. Kemudian selanjutnya ini kelengkapan port dari laptop ini ya. Kelengkapan portnya ini cukup sedikit bagi saya, karena kekurangan SD card reader atau micro SD reader. Jadi itu big deal banget ya sebenarnya. Karena kalau misalnya kita nggak ada slot micro SD maupun SD card di laptop itu kan kita perlu bawa card reader, jadi itu kan suatu beban gitu. Karena guys, karena di bagian kanan dari laptop ini portnya itu cuma satu, cuman USB tipe A doang, sisanya kosong, nggak ada lagi. Sebenarnya bisa ditaruh SD card reader atau nggak micro SD di sini harusnya. Tapi sayang kenapa nggak ada gitu. Kalau misalnya dilihat dari portnya ini kayak berat sebelah, lebih berat ke kiri semua. Portnya tuh di kiri semua, sedangkan yang di sebelah kanan tuh cuma satu. Cuman satu, yaitu USB tipe A. Nah. Kemudian kekurangan berikutnya tuh di softwarenya. Di Lenovo IdeaPad Gaming ini softwarenya ini ya namanya Lenovo Vantage ya. Cuman di dalam Lenovo Vantage ini kalian nggak bisa mengatur kecepatan fan, habis itu kosong lah ya. Ibarat kata di Lenovo Vantage ini cuman ngasih lihat kalian tuh performa CPU-nya, performa RAM, performa GPU, dan cuman ada setting di thermal. Thermal tuh hampir sama di baterai ya. Baterai itu kan biasa ada best battery life, ada yang normal sama yang best performance. Kalau saya rasa sama fungsinya nih. Yang kurang dari laptop ini softwarenya nggak bisa mengatur kecepatan fan. Ini sih yang sayang ya. Karena rata-rata laptop gaming itu pasti ada software yang mengatur kecepatan fan. Kalau di sini nggak ada guys. Oke guys, sekian dulu video review laptop Lenovo ini dari saya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah mengucapkan kata-kata. Dan apabila saya ada salah mengucapkan review dari laptop ini, mohon dikoreksi di kolom komentar agar teman-teman yang lain yang menonton tidak salah menonton. Ya, ada koreksinya lah di kolom komentar maksud saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini, kasih tombol like, share video ini, dan tulis komen di kolom komentar. Jangan lupa guys, tulis komentarnya itu yang bagus agar kalian bisa mendapatkan baju Lenovo ya eksklusif ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.